Hai penerus bangsa, selamat datang di My Booklist, di mana aku sharing satu insight menarik dari buku yang aku baca. Hari ini kita akan membedah buku Mindset Revolution, Optimalisasi Potensi Otak Tanpa Batas. Seorang penulis, M. Yunus, sarjana bisnis. Buku ini akan menginspirasi pembaca untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, impossible to possible. Mengajak pembaca meninggalkan pikiran-pikiran negatif untuk meraih potensi yang gemilang. Selain itu, dalam buku ini menjanjikan berbagai macam gaya dan pola pikir yang dapat memicu dan menciptakan perubahan, sehingga menyediakan peluang sekaligus tantangan bagi mereka yang ingin berubah untuk mencapai suatu kesuksesan dan kebahagiaan. Yuk memasuki satu insight menarik yang telah aku baca tadi. Dalam dunia pendidikan terdapat ungkapan pola pikir. Dalam bukunya ada 4 ungkapan pola pikir dalam dunia pendidikan. 1. Hal yang utama dan pertama dalam belajar adalah belajar bagaimana cara belajar dan belajar bagaimana cara berpikir dengan pola pikir yang benar. Tidak mungkin kan kita mau belajar akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana cara kita untuk belajar. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kita belajar dengan yang baik, dengan belajar yang benar. Saya contohkan ketika seorang mahasiswa sudah memasuki ruangan dan ketika dosen sudah menerangkan suatu materi, maka kita harus mendengarkan. Jika kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen kita, maka kita harus mencatatkan poin-poin apa saja yang diterangkan oleh dosen kita. Banyak orang yang meyakini pola pikir seperti bakat, kecerdasan, kemampuan, dan karakter seseorang merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan sejak lahir dan tidak dapat berkembang. Padahal itu semua tidak benar. Karena pola pikir itu bukanlah anugerah, melainkan pola pikir yang diusahakan sampai ditemukan. Jika sudah ditemukan, maka jadikanlah kebiasaan agar hal tertentu tidak dapat tertunda. Yang kedua, dalam bukunya belajar dengan ulangan yang banyak dan volume kecil jauh lebih baik daripada ulangan sedikit dengan volume besar. Belajar hanya sekali, tapi diulang berkali-kali. Belajar banyak kali, tapi hanya diulang satu kali. Itu lebih baik. Contohnya, jika kalian hanya belajar, meskipun itu satu garis, akan tetapi kalian mengulangnya untuk berkali-kali, itu lebih baik daripada kalian membaca banyak buku hingga 100 buku, akan tetapi kalian tidak pernah mengulangnya, sehingga itu tidak bermanfaat untuk kalian dan sulit untuk dimengerti. Ketiga, pemahaman jauh lebih penting dan bermanfaat daripada hafalan. Meskipun kita banyak hafal buku, meskipun 100 buku, 1000 buku sekalipun, tetapi kita tidak mengerti apa yang ada dalam hafalan kita, tidak mengerti apa yang tidak ada di dalam teori kita, itu tidak baik. Lebih baik kita paham meskipun itu hanya satu lembar buku, lebih baik daripada kita hafal 100 buku tetapi tidak mengerti dan tidak paham apa yang dimaksud dengan buku itu. Keempat, belajar sambil melakukan jauh lebih bermakna daripada hanya sekedar memahami teori. Kita memahami teori, akan tetapi tidak melakukan suatu interaksi, maka itu tidak akan bermanfaat bagi kita dan tidak 100% menjamin kita paham apa yang ada di teori kita. Lebih baik kita memahami suatu teori dan kita menginteraksikan apa yang kita paham. Dalam bukunya ditulis pola pikir yang benar dengan sikap yang benar diaplikasikan dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar, dan dalam lingkungan yang sesuai akan menuai hasil yang optimal. Mengutip dari perkataan John C. Maxwell, dengan menabur pola pikir, maka Anda akan menuai tindakan. Dengan menabur tindakan, maka Anda akan menuai kebiasaan. Dengan menabur kebiasaan, maka Anda akan menabur karakter. Dengan menabur karakter, maka Anda akan menuai masa depan. Menurut aku, struktur buku ini mudah dimengerti dan patut untuk kita baca, karena buku ini bisa merubah pola pikir kita menjadi lebih baik. Profesor Dr. Djoko Pekik Irianto MKes Aivo mengatakan, membaca buku tulisan Pak Yunus ini sangat menarik membaca judulnya. Bukunya saja, Mindset Revolution, sudah menimbulkan rasa keinginan untuk membaca.
sesuatu yang menurut saya abstrak ternyata dapat diuraikan secara jelas dan runtut. Pak Joko aja tertarik, masa kita tidak? Dan buku ini terdiri dari 7 bab. 1. Pendahuluan. 2. Mengenal otak dan potensinya. 3. Pola pikir. 4. Cara dan gaya berpikir. 5. Pengembangan pola pikir. 6. Manajemen pola pikir menuju sukses dan bahagia. 7. Kesimpulan. Itulah hasil dari membedah buku Mindset Revolution ini. Akhir kata dari saya, pesan kepada anak-anak muda, janganlah putus asa jika kamu harus mundur ke belakang. Jangan lupa bahwasanya anak panah harus kamu tarik ke belakang agar cepat meleset ke depan.